Annyeonghaseyo. Video kali ini saya akan menjelaskan tugas KKNI yaitu Rekayasa Ide, Mini Riset, Project Perkembangan Peserta Didik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rudiarna Siregar, NIM 420 312 1046. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Adapun tugas yang pertama yaitu tugas rekayasa ide. Di sini saya mengambil judul yaitu upaya dalam membantu perkembangan sosial peserta didik. Bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang saya melakukan menulis rekayasa ide ini. Yang pertama, bahwa dalam pendidikan setiap orang mengalami yang namanya perkembangan sosial. Bukan hanya dalam pendidikan saja, dalam kehidupannya setiap orang mengalami perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya sesuai dengan norma sosial. Karena setiap orang tadi mengalami perkembangan sosial, jadi anak harus menguasai kemampuan sosial. Kenapa harus menguasai kemampuan sosial? Karena seseorang anak akan berinteraksi dengan baik jika ia memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik dalam dirinya. Kemudian, anak dalam perkembangannya masih terdapat banyak anak yang kurang mampu berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, bahkan dengan orang lain. Setelah mengetahui latar belakang tadi, di sini saya merumuskan masalah atau rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa itu perkembangan sosial, yang kedua apa yang menghambat perkembangan sosial anak, yang ketiga bagaimana mengatasi atau membantu perkembangan sosial anak. Bab 2, kerangka teori perkembangan sosial. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan sosial, baik itu dari segi pengertian, bentuk-bentuk, teori-teori, dan faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Artinya, di sini perkembangan berjalan sesuai dengan bagaimana hubungan yang dijalin dengan orang lain, atau bahkan dengan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma. Kemudian perkembangan sosial bisa juga diartikan dengan proses meleburkan diri, saling berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian bentuk-bentuk perkembangan sosial. Pertama yaitu pembangkangan. Pembangkangan adalah suatu reaksi yang muncul dari penerapan suatu disiplin atau sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan anak yang menyebabkan anak tersebut membangkang. Kedua yaitu agresi. Agresi adalah perilaku menyerang balik baik secara fisik maupun dengan kata-kata. Agresi merupakan suatu bentuk reaksi karena adanya frustasi, misalnya mencubit, menendang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu berselisih. Berselisih adalah sikap sosial yang muncul pada anak ketika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku dari anak lainnya atau dari orang lain. Yang keempat yaitu perselisihan, persaingan. Persaingan terjadi karena anak ingin melebihi orang lain dan biasanya sikap sosial ini didorong oleh orang lain juga. Yang kelima yaitu sikap kerjasama. Sikap kerjasama terjadi pada anak yaitu berupa saling membantu dalam melakukan pekerjaan. Biasanya sikap kerjasama bisa dibantu dengan memberikan permainan kepada anak. Mementingkan diri yaitu sikap egoisme untuk memenuhi keinginannya sendiri. Simpati adalah sikap sosial yang mendukung anak untuk memberikan perhatian kepada orang. Teori-teori perkembangan sosial. Yang pertama yaitu trust versus mistrust. Trust adalah sikap dasar yang muncul ketika anak bisa mempercayai lingkungan di mana ia berada. Yang kedua yaitu autonomy versus same and that. Autonomi yaitu terjadi ketika anak mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, sehingga timbul dalam diri anak yaitu rasa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemandirian atau autonomi. Kemudian inisiatif versus guilt. Inisiatif yaitu kemampuan anak untuk melakukan sesuatu secara inisiatif dalam tindakan yang ia lakukan. Kemudian ego, identity, dan confusion. Di sini yaitu tahap di mana anak berkaitan dengan bagaimana ia mengetahui identitas
kediriannya atau egois identity. Kemudian yaitu intimacy versus isolation, yaitu fase di mana anak mengalami keintiman dengan orang lain atau bagaimana ia termasuk orang yang mengalami pengasingan atau mengasingkan diri dari orang lain. Kemudian faktor-faktor yang mengaruhi perkembangan sosial yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama anak mengalami perkembangan sosial. Jika anak berasal dari keluarga yang memiliki interaksi sosial yang baik, maka perkembangan sosial mereka akan tumbuh dengan baik. Kemudian yaitu kematangan. Kematangan diperlukan dalam perkembangan sosial karena kematangan berperan dalam mempertimbangkan proses sosial yang terjadi, bagaimana menerima reaksi-reaksi atau proses sosial. Kemudian yaitu status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi dari kondisi sosial ekonomi dalam keluarga. Perilaku anak akan banyak dipengaruhi atau memperhatikan kondisi normatif yang telah diterapkan dan yang ditanamkan dari keluarga. Pendidikan adalah kehidupan sosial atau bersosialisasi yang terarah, di mana ia berinteraksi dengan teman-teman sebaya dan orang lain dalam lingkungan sekolah. Bertiga, pembahasan. Dari rumusan masalah tadi, maka dapat dirumuskan suatu pembahasan atau kesimpulan bahwa perkembangan sosial merupakan proses kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Kemudian yang menghambat perkembangan sosial yang pertama yaitu keluarga yang tidak baik. Karena tadi keluarga merupakan tempat utama untuk melakukan sosialisasi. Jika keluarga anak tidak baik, maka akan mempengaruhi perkembangan anak menjadi berjalan tidak baik. Kemudian kurangnya kematangan yaitu di mana anak tidak mampu mempertimbangkan proses sosial yang terjadi. Kemudian kondisi ekonomi dan sosial. Kondisi ekonomi dan sosial sangat memengaruhi atau dapat menghambat perkembangan sosial anak. Bagaimana ia menerapkan perilaku normatif atau bagaimana ia hidup dalam keluarga baik itu keluarga yang berkecukupan atau keluarga yang kekurangan, akan memengaruhi perkembangan sosialnya. Kemudian yaitu sekolah. Rekayasa ide yang saya buat untuk membantu perkembangan sosial anak yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan sikap kerjasama dan saling menghargai pada diri peserta didik. Pembelajaran kooperatif mendorong anak untuk menghargai kemampuan orang lain dan bersabar dengan sikap orang lain. Pembelajaran kolaboratif membantu mengembangkan sikap berbagi dengan peserta didik lainnya. Misalnya siswa yang lebih pandai bersedia untuk membantu temannya yang belum memahami pada materi pelajaran. Kemudian ini mendorong anak untuk saling menyayangi satu sama lain. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan anak rasa nyaman. Rasa nyaman sangat mempengaruhi perkembangan sosial anak karena ia tidak ragu-ragu atau tidak merasa terganggu jika berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya, karena ia merasa nyaman atau merasa menyenangkan bergaul dengan orang lain. Pak penutup, perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan norma sosial. Dalam perkembangannya, anak memerlukan bantuan dari guru untuk mengembangkan sikap sosialnya atau perkembangan sosial yang ada pada dirinya. Saran saya adalah semoga rekayasa ide ini dapat bermanfaat untuk membantu perkembangan sosial pada anak.